Harga bahan bakar internasional yang tak kunjung surut ditambah dengan suhu panas akhir-akhir ini menyebabkan kenaikan harga listrik dan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan Taipower. MOEA mengadakan rapat pembahasan iuran listrik tanggal 27 dan memutuskan untuk menaikkan harga listrik 15% bagi konsumen besar. Konsumsi listrik tekanan tinggi rata-rata naik dari $2,699 Taiwan per kWh menjadi $3,1039 Taiwan per kWh. Konsumsi tekanan sangat tinggi dari $2,2354 Taiwan per kWh menjadi $2,5707 Taiwan per kWh. Perumahan di bawah 1000 kWh, toko dan konsumsi tekanan rendah, 6 industri bertekanan tinggi ke atas dan sekolah SMA ke bawah tidak dinaikkan. 如果你非下月2个月的电价是低于6592元。 那下月的话，2个月的电价是低于7904元的话，那它的电费就不会被调涨。那这个部分大概有1272万户的小家庭可以受到这样的一个不调涨的这样的一个照顾。 Ada sekitar 360.000 rumah tangga yang melampaui 1000 kWh, fluktuasi iuran listriknya mencapai 9%. Kenaikan harga bahan bakar global dewasa ini turut menimbulkan kenaikan terhadap ongkos pembelian listrik, menyebabkan kerugian parah sehingga harga listrik diputuskan naik 8,4%. Rata-rata harga listrik mencapai $2,8458 Taiwan per kWh. Cuaca sore beberapa hari ini tidak stabil. Setiap wilayah perlu mengantisipasi hujan deras dan petir. Tanggal 27, kota Pingtung dilanda hujan deras dan angin kencang secara tiba-tiba bahkan menimbulkan hujan es. Banyak pohon pelakat di sejumlah jalan yang ambruk. CWB mengeluarkan laporan suhu tinggi terhadap kota Tainan, Kabupaten Taitung, lembah dan pegunungan di Kabupaten Pingtung dan lembah di Hualien yang berpotensi mencapai 36 derajat Celcius. Tekanan rendah di sekitar perairan Filipina saat ini berpeluang bertambah kuat. Paling cepat akan membentuk taifun ketiga tahun ini yakni Taifun Furong. Sistem awan periferal berpeluang memengaruhi cuaca di wilayah selatan Taiwan. 星期五开始，各地天气不稳定啊。东南部地区、南部地区和恒春半岛目前看起来是这样子的天气形态之下，容易出现明显的降雨。 Hingga saat ini hanya ada 2 taifun yang terbentuk di wilayah barat laut Samudra Pasifik tahun ini, lebih sedikit dibandingkan jumlah rata-rata 4,3 sebelumnya. Diperkirakan akan muncul 20 hingga 25 taifun pada paruh kedua. Di antaranya ada sekitar 3 hingga 4 yang berpeluang masuk ke Taiwan. Fenomena La Nina musim panas tahun ini diprediksi melemah, pengaruh terhadap Taiwan agak minim. Cuaca bulan Juli hingga September akan cenderung panas. 反正一年或者是正常年的时候，台风形成的位置呢会比较接近我们台湾地区。 Menurut peringatan pakar meteorologi di seluruh dunia, gelombang panas tahun ini tiba lebih awal. Selain taifun, kita juga perlu mengantisipasi pengaruh ganda akibat cuaca ekstrim dan taifun. Terkadang belum tentu intensitas taifun, namun aliran udara masuklah yang menyebabkan bencana. Taiwan bertambah 44.379 kasus lokal dan 103 kasus meninggal tanggal 28 Juni. Taiwan muncul kasus cacar monyet pertama dari luar negeri. Gejala cacar monyet umumnya meliputi demam selama 1 hingga 3 hari, muncul lepuh dan ruam seperti cacar di sekujur tubuh. Penularan biasanya terjadi akibat kontak dengan saluran pernafasan dan selaput lendir. 3 faktor beresiko meliputi hubungan seks yang tidak aman, tidak menggunakan kondom dan kontak fisik dengan penderita serta kunjungan ke lokasi pandemi. Dokter memperingatkan cacar monyet juga berpotensi menjadi gejala berat dengan tingkat fatalitas 3 hingga 6%. 猴痘到后期它也可能会变成肺炎、脑炎，那有些人甚至会引起到神经的一个感染，和眼睛的感染。那这些都是会导致它演变成重症死亡的原因。 Cacar monyet dan cacar termasuk genus Orthopoxvirus merupakan penyakit menular zoonosis langka. Vaksin cacar memiliki efek perlindungan terhadap cacar monyet. Namun sejak pemberantasan cacar tahun 1980, warga dunia tidak menerima vaksinasi cacar lagi. Taiwan juga menghentikan vaksinasi cacar tahun 1979, sehingga tidak jelas berapa banyak antibodi yang masih tersisa dalam tubuh warga berusia di atas 43 tahun yang telah divaksinasi cacar. Menurut statistik WHO, hingga kini telah muncul sekitar 4.000 kasus cacar monyet di seluruh dunia. Namun, Pusat Penanggulangan Penyakit Taiwan menekankan sebagian besar yang terdiagnosis memiliki kontak intim dengan penderita atau hubungan seks tidak aman atau perawat pasien. Pihaknya akan membeli vaksin cacar generasi ketiga dan obat antivirus. Warga tidak disarankan menerima vaksinasi cacar dalam skala besar.